Selamat malam, kembali lagi bersama Gusti Ganggar channel YouTube ya. Pada malam hari ini ya, di edisi 8 November 2022 ya, saya akan melakukan ya wawancara salah satu generasi muda, generasi milenial Manggarai ya, yang tentu nanti pemirsa akan mendengar secara langsung ya siapa dia ya, kemudian bagaimana latar belakangnya generasi milenial ini, nanti pemirsa akan mendengar secara langsung ya. Jadi di video edisi 8 November ini, yakni podcast bersama kaum milenial generasi muda Manggarai ya, dimana topik yang kita angkat pada malam hari ini yakni bagaimana ya pembangunan Manggarai menurut salah satu generasi muda Manggarai ini, generasi milenial ini, yang sebentar akan perkenalkan diri kepada pemirsa channel YouTube Gusti Ganggar. Untuk itu saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada pemirsa dimanapun berada. Jangan lupa ya, sebelum kita lanjut diskusi pada malam hari ini, saya mengajak untuk dukung terus channel ini dengan like, komentar, share, dan juga subscribe. Ya, kita langsung undang ya bintang tamu ya, bintang tamu atau narasumber kita pada malam hari ini, yakni salah satu generasi muda, generasi milenial Manggarai ini. Ya, selamat malam Bung Alfred. Selamat malam Kak. Iya. Terima kasih sudah mengundang saya dalam podcastnya. Saya sangat berterima kasih, soalnya ini hal-hal yang sangat menarik lah. Apalagi saya jadi narasumber pembangunan Manggarai ini sangat-sangat istimewa ya bagi saya. Iya, baik. Karena memang ya seperti itu. Ya. Baik, bagaimana kabarnya Bung Alfred? Puji Tuhan sangat baik ya. Iya, baik. Pemirsa ya, pemirsa perlu saya jelaskan, ini live by phone ya. Ya, by telepon sama Bung Alfred. Ini nanti beliau akan sampaikan melalui telepon ya. Bagaimana pandangan beliau menurut pribadinya tentang Manggarai ini. Ya, jadi Bung Alfred mungkin bisa perkenalkan diri dulu kepada pemirsa channel YouTube Gusti Ganggar, baik nama, kemudian ya latar belakang lah, seperti apa. Silakan, saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bung Alfred. Terima kasih Kakak. Perkenalkan, saya Francis Susah Berdudang, biasa disapa Alfred. Sekarang saya salah satu mahasiswa di Universitas Udayana Ilmu Politik. Sekian perkenalan nama dan perkenalan singkat dari saya. Iya, kurang lebih namanya Franciscus ya. Ya, Bung Alfred. Iya. Iya. Jadi biasa dipanggil Alfred ya. Sekarang posisinya di Kupang ya, Bung Alfred. Iya, kita di Kupang. Iya, baik. Oke. Jadi kesempatan emas, kesempatan yang sangat luar biasa. Saya channel YouTube Gusti Ganggar pada malam hari ini bisa berkomunikasi langsung by telepon dengan salah satu generasi muda ini. Jadi kita lanjut saja. Jadi Bung Alfred, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa saya dari pandangan saya hasil pantauan saya, hasil pengamatan saya selama ini, bahwa ya Bung Alfred ini memiliki kepedulian yang sangat luar biasa terhadap Kabupaten Manggarai ini ya. Jadi ya salah satunya beliau ini ya sangat vokal juga, terutama di media sosial. Jadi yang pertama, Bung Alfred, saya perlu peroleh informasi ini, kira-kira apa yang melatar belakangi, hal yang mendasar atau alasan yang mendasar ya, sehingga Bung Alfred ini selalu menyampaikan pikirannya melalui media sosial. Kira-kira boleh disampaikan kepada pemirsa channel YouTube Gusti Ganggar. Oh ya, siap. Jadi media sosial ini kan cakupannya luas. Iya. Apalagi sekarang kita di zaman yang teknologi, fungsi-fungsi media sosial saya rasa sangat penting itu kita perhatikan.
saya menggunakan media sosial ini untuk beraspirasi apa yang menjadi pikiran saya bisa diketahui oleh kalayak banyak, oleh publik, baik pemerintah, baik masyarakat luas juga. Ya. Jadi saya juga rasa kalau ada beberapa oknum yang katakan bahwa kenapa tidak sampaikan langsung pada pemerintah. Saya pikir ya selagi ada media sosial ya pemerintah pasti akses lah media sosialnya, apalagi kalau kita buat viral-viralan. Iya. Ketol sekali. Iya, oke. Jadi kalau saya simpulkan satu poin penting ini bahwa menurut Bung Alfred Sutami ini bahwa media sosial ini salah satu tempat ya untuk menyampaikan gagasan atau pikirannya ya, kepada terutama bagaimana kritikan-kritikan terhadap pemerintah ya, kurang lebih seperti itu Bung Alfred. Iya. Di satu sisi terkait media sosial ini Bung Alfred, jadi perlu Gusti Ganggar juga memperoleh bagaimana tanggapan dari Bung Alfred, salah satu generasi muda Manggarai ini. Kira-kira kan banyak juga teman-teman netizen ya, teman-teman pegiat media sosial khususnya di grup-grup tentang Manggarai itu, bahwa mereka selalu menyampaikan Bung Alfred, coba jangan hanya melalui media sosial untuk menyampaikan aspirasi seperti ini. Kenapa tidak langsung ketemu dengan siapa yang dikritik itu, misalnya bupati atau siapalah. Jadi bagaimana tanggapan dari Bung Alfred ini? Saya pikir demokrasi sudah menyiapkan lahan kan. Jadi dukungan dari demokrasi itu ya secara di zaman teknologi ini yang menjadi dia betapa kita harus ketemu orang yang hari kita kritik, apalagi yang lucu ya sekarang saya bukan berarti saya tidak berani tentang apa yang saya kritik orang-orang sekarang ini membangun interaksi dengan menggunakan manage yang diminimalisir itu menggunakan media sosial saja gitu. Tapi saya rasa kayaknya lebih gampang, dan mungkin media sosial juga menjadi acuan bagi kita sebagai generasi muda supaya gunakan itu sekali berinteraksi. Mengapa kita harus bertemu langsung lalu kritik kiri kanan dengan tatap muka, itu tidak etis lah. Kritikan itu saya pikir harus diketahui oleh kalayak banyak. Tidak mungkin harus satu dengan dua orang gitu baru kita melakukan kritikan, itu saya pikir tidak etis sekali. Yang etis itu ya publik. Saya menayangkan saya punya kritikan di depan publik sekaligus bagaimana pikiran saya mengenai hal-hal yang baik ke depan. Ya, baik. Begini Bung Alfred. Jadi Bung Alfred ini kan sering juga kan berada di Manggarai ini dan tidak selamanya berada di Kupang kan. Jadi sering saya juga pantau selama ini bahwa sering kali berkunjung ke tanah kelahiran. Jadi pernah tidak Bung Alfred ini selain media sosial, Bung Alfred juga menyampaikan secara langsung kepada pihak yang dikritik oleh Bung Alfred ini terkait berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di Manggarai ini? Pernah tidak ketemu secara langsung Bung Alfred untuk menyampaikan itu? Itu sampai sekarang belum lah. Kan? Belum. Karena saya belum sama sekali saya belum pernah ketemu pejabat-pejabat yang saya kritik. Tapi saya turun ke masyarakat, saya mendapatkan berbagai hal dan tantangan keluhan-keluhannya, jadi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi saya itu lewat media sosial saja. Oh, lewat media sosial. Ya, baik Bung Alfred, sejauh ini baru di awal ya Bung Alfred ya. Topik di awal ini karena kita berangkat diskusi ini kan berangkat dari media sosial. Saya sering melihat di media sosial Bung Alfred ini sangat aktif. Ketika Bung Alfred menyampaikan kritikan kepada pemerintah selama ini melalui media sosial, apakah ada bentuk respon dari pihak terkait yang Bung Alfred kritik ini? Sampai sekarang ya karena bukti dilihat saya sebagai politisi, sebagai butuh, sebagai orang sakit hati juga ya, saya tidak lihat apa dari apa yang saya kritik itu bisa direalisasi semua, direalisasikan. Contohnya lah kayak kemarin saya ada bawa surat permohonan daripada Pemda supaya salah satu pasien yang saya tangani itu dioperasi dan di saat lama ini karena memang penyakitnya sudah sangat-sangat prihatinkan. Jadi saya lakukan dan sebagainya, bagaimana supaya hal itu bisa direalisasikan mengenai kesehatan publik itu sampai sekarang saya PG bagus dan juga itu kesehatan publik sangat
Iya. Baik, terima kasih respon yang luar biasa dari Bung Alfred. Karena pemirsa, perlu saya sampaikan bahwa sengaja saya tekankan dulu di poin tentang penyampaian pendapat dari Bung Alfred selama ini melalui media sosial, karena memang saya mewawancarai Bung Alfred pada malam hari ini karena berangkat dari itu, ya. Saya sering memantau secara langsung di media sosial, sering sekali menyampaikan banyak hal ya terkait Kabupaten Manggarai ini, sehingga demikian tadi respon dari Bung Alfred terkait hal ini, ya. Lalu begini, Bung Alfred, kita ini generasi muda Manggarai, generasi emas bangsa ini tentu memiliki hak untuk menyampaikan atau menyatakan pendapat, ya. Itu diizinkan oleh undang-undang lah, oleh regulasi. Jadi itu hal yang baik juga bagi pemerintah. Hanya begini Bung Alfred, ini yang menjadi penting pada malam hari ini, karena kita tidak hanya menyampaikan kritik saja, setidaknya kita juga menawarkan solusi, Bung Alfred. Bagaimana, sepakat soal itu? Ya, baik. Ya, saya lanjut dulu. Ya, baik, saya lanjut dulu. Kalau sepakat soal itu, begini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita generasi muda ini ya bisa juga mengkritik, setidaknya juga kita bisa menawarkan solusi bagaimana untuk membangun negara ini, khususnya Kabupaten Manggarai ini. Lalu menurut Bung Alfred, ya, kira-kira dari apa yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini, menurut Bung Alfred rasa tidak puasnya ada, dan atas dasar apa? Mungkin bisa perlu disampaikan kepada pemirsa channel YouTube Gusti Ganggaring. Maksudnya gini, apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, kira-kira dari sisi mananya yang Bung Alfred tidak puas terkait dengan pembangunan-pembangunan yang ada di Manggarai. Nanti baru saya lanjut pertanyaan tentang bagaimana menurut Bung Alfred tentang Manggarai ini ke depan. Tapi setidaknya saya mau gali informasi dari Bung Alfred, kira-kira dari sisi mananya Manggarai ini tidak ada perubahan. Mungkin seperti itulah yang sering disampaikan Bung Alfred selama ini. Terima kasih. Kalau saya melihat hari ini dapat dan tidak buat lebih dalam soal pembangunan. Jadi sebenarnya soal pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya itu tidak ada soal. Oh, tidak ada soal. Oh, nggak ada soal, karena gini loh, kalau pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya itu tergantung dari bagaimana kondisi dan situasi. Kalau kita lihat sekarang kondisi situasi global secara global saja itu susah sekali, apalagi dana-dana itu ada kepentingan dan lain sebagainya. Jadi itu bisa dipahami. Bisa dipahami. Sekarang, bisa dipahami sekali sebenarnya. Tapi sekarang ini dalam kondisi dan situasi itu kita lihat ada pembangunan politik yang harus dilahirkan oleh pemerintah agar aspirasi dari masyarakat dihargai. Hari ini kita tidak pernah melihat bahwa aspirasi itu dihargai. Setiap hari orang mengkebiri pikiran-pikiran alternatif untuk terhadap pemerintah. Seperti kalau misalnya contoh saja, orang memposting jalan rusak itu dia akan musuh loh hari. Ya, begini saya potong sedikit Bung Alfred. Jadi dalam hal ini istilahnya aspirasi masyarakat dikebiri, ya, anggaplah seperti itu yang disampaikan oleh Bung Alfred tadi. Tapi hal itu kan bukan dikebiri oleh pemerintah, atau memang pemerintah secara langsung yang merespon secara kebiri seperti itu apa aspirasi yang disampaikan oleh Bung Alfred, atau bagaimana? Kan perlu juga ini harus diperjelas lah, siapa yang mengkebiri aspirasi Bung Alfred ini, agar ini tidak simpang siur nanti siapa yang mengkebiri, setidaknya perlu disampaikan Bung Alfred. Terima kasih. Saya pikir ini kalau kita nggak begitu ya, tapi ada untuk mafia tuh, kalau dia merasa dengan kekuasaan, merasa bahwa negara ini bisa memberi mereka makan lalu mengatur ke satu sama lain. Mereka berpikir bahwa memudah pemerintah akan membawa hidup yang baik bagi mereka, lalu membuat orang lain kebiri pikirannya, pendapatnya pun dinilai dan bisa mengkritik pemerintah. Padahal kritikan itu atas dasar bagaimana kita berpikir. Ya baik, tapi begini Bung Alfred, ini dalam konteks ini ditarik lagi ya, bukan pemerintah langsung yang mengkebiri aspirasinya Bung Alfred, karena tidak ada data yang mendukung atau bagaimana?
Ini karena kita juga perlu menyampaikan hal-hal yang sifatnya tentunya memiliki dasar ya Bung Alfred ya, kurang lebih sepakat. Bagaimana? Ya iya, sepakat sekali. Ini Iya. bukan berarti soal pemerintah aja, bukan. Tapi kalau kita lihat realita, kalau di sosial media, karena saya bagian media sosial, Iya. itu ada beberapa oknum di sana Iya. yang ingin membatasi aspirasi publik. Jadi Iya. bahwa ketika kita menjadi oposisi, bahwa oposisi itu tanpa itu, Iya. tanpa pendidikan. Jadi ini pembangunan politik seperti ini yang baik. Kita bicara pembangunan infrastruktur kan. Ya baik. Begini, kan saya sering melihat di media sosial selama ini ya banyak sekali poin kritik yang disampaikan oleh Bung Alfred. Lantas kalau di dalam konteks pembangunan tadi bahwa Bung Alfred memaklumi kondisi itu, lantas hal apa yang sebenarnya perlu yang mau disampaikan ini sama Bung Alfred ini soal saya kasar kalau sebut teriak ya, tetapi aktif atau vokal sekali di media sosial ini. Kalau memang Bung Alfred memaklumi soal situasi dan kondisi global saat ini, lantas apa sebenarnya dasarnya? Kan bisa orang curiga juga, teman-teman mungkin pendukung pemerintah saat ini yang bukan oposisi mungkin mencurigai ini karena dendam politik ini Bung Alfred ini. Ini perlu disampaikan ini Bung Alfred. Silakan. Itu kacau lah logika kita. Orang bilang kita dendam-dendaman dalam pemerintah. Untuk apa kita dendam jadi? Ya, maksudnya begini. Maksudnya begini. Hal apa kira-kira kegagalan pemerintah ini yang perlu disampaikan oleh Bung Alfred sekarang ini? Menurut saya ya kan ya, hal yang saya sarankan pada hal-hal seperti ini adalah pemerintah dalam pembangunan politik, pembangunan demokrasi ini menggunakan politik dengan demokrasi itu untuk melawan para mafia, bukan lagi berdalih bukan akhlak dengan mafia lalu pertama di atas otoritas mafia. Itu yang saya selama ini menjadi luka di dalam dunia aktif melihat keakraban itu. Ini terlihat sekali bahwa nanti publik sendiri yang menilai bahwa memang pemerintah ini aktif. Tiap hari masyarakat kritik ada saya cyber itu, ada saya akun-akun anonim, akun-akun palsu yang hari ini aktif di media sosial. Ya. Jadi ya baik. Saya belum mengarah kepada akun-akun palsu ya Bung Alfred. Jadi saya kutip tadi pernyataan yang disampaikan atau statement yang disampaikan oleh Bung Alfred bahwa sekarang pemerintah ini tertawa di atas penderitaan rakyat. Makanya saya perlu tadi meminta saudara atau Bung Alfred untuk menjelaskan ya, kalau disebut tertawa di atas penderitaan rakyat itu ya mungkin bisa dijelaskan penderitaan dalam hal apa, dalam konteks pembangunan atau seperti apa. Kan ini banyak bidang Bung Alfred ya, bidang infrastruktur, bidang pendidikan, bidang sosial budaya, banyak lah. Kira-kira penderitaan di atas tertawa di atas penderitaan rakyat ini, hal yang dideritai rakyat saat ini apa Bung Alfred? Ini perlu dijelaskan saja Bung Alfred. Silakan disampaikan. Yang penting kuat secara data Bung Alfred. Karena ini permisi ya Bung Alfred, ini siaran yang patut ditunggu-tunggu oleh teman-teman pegiat media sosial di Kabupaten Manggarai ini. Silakan disampaikan. Bahaya lah kita kena mati lagi dari. Tidak. Jadi beginilah kan tadi saya katakan dia tertawa ya. Jadi ini sepertinya saya menjelaskan bahwa ketika keakraban ini media sosial, akun sosial, akun palsu, membuat keakraban dengan pemerintah, lalu ketika masuklah sebuah aspirasi, dipotong oleh argumen-argumen ya dan ya itu seperti lihat kita ini ikut-ikutan tertawa itu yang menjadi yang sakit hati hari. Iya. Kalau kita pikirlah ini sebenarnya harus ditertibkan oleh pemerintah agar pembangunan demokrasi kita bagus. Ada interaksi baik antara publik dan pemerintah akhirnya. Ya baik. Hari ini kan kalau kita pembangunan Manggarai itu bisa terrealisasi kalau ada demokrasi antara pemerintah dan bangsa saja. Itu saat
berarti poin yang disampaikan Bung Alfred ini hingga saat ini tidak ada kolaborasi. Lalu kan Bung Alfred belum merespon tadi ya bagaimana kegagalan Manggarai saat ini, tetapi itu diresponnya terkait dengan bagaimana aspirasi yang disampaikan Bung Alfred ini tidak direspon ya, malah direspon oleh kurang lebih akun palsu ya, disebut oleh Bung Alfred. Ya. Ya, tetapi begini, saya perlu simpulkan soal ininya ya, soal poin ininya bahwa karena Bung Alfred belum menyampaikan secara jelas kegagalan yang mananya, berarti hingga saat ini belum ada tanda-tanda kegagalan ya yang kinerja dari pemerintah Kabupaten Manggarai ini. Kalau soal kegagalan kita bukan karena dia pada kalau dari sisi saya ya, kegagalan demokratis, pembangunan demokrasi, pembangunan karena itu sudah gagal sekali karena ada batasan untuk orang-orang beraspirasi masyarakat jadi mencari pemerintah karena membangun pemerintah udah gitu. Iya. Jadi seorang masyarakat tuh ingin beraspirasi lalu dicap sebagai musuh, itu sakit hati sekali loh. Ya, baik. Apalagi hari ini orang untuk pemerintah negara ini harus hadir sebagai seorang ayah. Iya, baik. Jadi ya berarti ya kalau saya kutip apa yang disampaikan oleh Bung Alfred ini bahwa hanya dalam konteks soal aspirasi saja kegagalannya ya. Jadi bukan kegagalan pembangunan secara fisik seperti itu. Karena sebenarnya itu ya poin yang perlu saya tanyakan tadi kepada Bung Alfred. Kegagalan hal seperti apa misalnya di bidang infrastruktur, tapi itu tadi respon dari Bung Alfred hanya soal bagaimana menurut Bung Alfred ya ini aspirasinya dikebiri, anggaplah seperti itu, hanya oknum tadi yang dia sebut, bukan secara langsung pemerintah Kabupaten Manggarai, hanya oknum ya. Oke. Ya, baik Bung Alfred, lanjut. Saya juga perlu meminta Bung Alfred ide atau gagasan pikiran dari Bung Alfred ini tentang Manggarai ini. Kan tidak hanya kritik, sekali lagi saya sampaikan, kita tidak hanya kritik. Kira-kira seperti apa hal yang menurut Bung Alfred itu harus dilakukan oleh pemerintah dalam konteks pembangunan ya, bukan hanya dalam konteks aspirasi Bung Alfred, tapi saya tekankan di sini hal apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah menurut Bung Alfred ini tentang pembangunan Kabupaten Manggarai. Ide dan gagasan dari Bung Alfred ini seperti apa? Perlu disampaikan, Bung. Pertama-tama ya pemerintah harus memiliki rasa empati. Ya, rasa empati. Terus hal itu supaya kita paham pembangunan apa saja yang harus dilakukan. Jadi saya sih agak bingung lah itu pemerintah DPR-nya sekali pekerjaan mereka sebenarnya pekerjaan elit publik apalagi jabatan mereka jabatan elit publik, jabatan itu dan adakan supaya adanya elit publik. Kalau kita selalu membacakan berita masyarakat akhirnya tidak ada soal empati. Saya pikir bahwa apa dari pembangunan Manggarai pertama soal rasa empati dan jadi ini saya potong sedikit Bung Alfred ya, bisa dijelaskan rasa empati yang seperti apa? Itu kan empati itu suatu sikap tertarik seseorang ya. Kalau dalam konteks pembangunan Manggarai ini Bung Alfred kira-kira bisa dijelaskan empati yang bagaimana maksudnya? Karena begini, saya ini perlu diperjelas Bung ya. Jadi sekali lagi di awal tadi saya tanya tentang dalam konteks pembangunan Manggarai ini bagaimana ide dan gagasan Bung Alfred ini soal Manggarai ini ke depan. Jadi tidak hanya selain teori lah, kira-kira seperti apa disampaikan bidang infrastruktur, misalnya menurut Bung Alfrednya seperti apa maunya. Kemudian bidang-bidang pariwisata, bidang yang lainnya seperti apa maunya atau idenya Bung Alfred ini untuk menawarkan solusi kepada pemerintah saat ini agar bisa dieksekusi mungkin ya. Jadi kalau
saya kutip empati tadi itu, ya. Kalau bagi saya pembangunan Manggarai ini ya itu prioritaskan di bidang pertanian. Iya. Apalagi kita lihat bahwa bidang-bidang pertanian itu sangat strategis ya. Apa ketika dunia sudah lebar di pasar pandemi, orang pasti membutuhkan bahan makanan itu yang prioritas. Hari ini ya pemerintahan melakukan itu harus berprioritas ke pembangunan dari pertanian. Apalagi kita ini banyak produksi SDM dan pertanian. Itu sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan oleh pemerintah. Ya, berarti sebelum Bung Alfred lanjut, dalam bidang pertanian, berarti pemerintah selama ini, khususnya pemerintah Kabupaten Manggarai ini belum melakukan terobosan atau bagaimana, Bung Alfred? Bisa diperinci lebih detail. Kira-kira belum ada terobosan atau seperti apa? Tapi kan belum ada terobosan. Loh, pada bulan lalu, pada bulan lalu kita ada kelaikan pupuk loh ya. Iya. Kita masih negara. Iya. Kita ada kelaikan pupuk. Lah, solusinya kalau Ya menurut ya. Konteks yang banyak akses tadi ya. Kita pikir bahwa ketika ada kelaikan seperti ini kita manfaatkan berdaya manusia. Solusinya hanya SDM, maksudnya kekurangan pupuk. Ya kan bicara soal kekurangan pupuk tadi. Solusinya Bung Alfred bagaimana soal kekurangan pupuk ini? Kira-kira hal apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kekurangan pupuk ini? Selain ya SDM itu kan soal sumber daya manusia, kemampuannya. Kira-kira solusinya apa? Selain kan ketika SDM-nya sudah diperhatikan oleh pemerintah saat ini, misalnya sudah disiapkan sumber daya manusianya, lalu tindak lanjutnya menurut Bung Alfred seperti apa seharusnya untuk mengatasi kekurangan pupuk? Ya itu tadi saya bilang bahwa gunakan SDM sumber daya manusia karena ini. Ya lanjut. Bagaimana membuat itu tanpa kita harus membeli di luar kok. Kita punya sumber daya ya. Iya. Kita hanya bagaimana menyiapkan mereka pendanaan. Iya. Kita buat pupuk tuh, karena kita daerah ini kekurangan pupuk. Ya udah seperti itu. Lalu terus hari ini petani itu dari luar, sedangkan kita anak-anaknya di sekolah di sana. Iya. Di desa itu dari jadi pembangunan pertanian kalau saya tanya tadi pembangunan pertanian di Manggarai itu pada terobosannya belum ada. Kok kita masih digunakan produk-produk luar untuk menyebutkan tanaman tadi? Ya ini khusus pupuk untuk padi ini kan kekurangan ini yang dibicarakan ini. Iya. Berarti itu menurut Bung Alfred itu tidak usah kita beli pupuk di luar, bisa pergunakan pupuk lokal seperti itu, manfaatkan sumber daya manusia seperti itu Bung Alfred. Ya iya loh kan, ini kan strategis juga untuk menanggulangi pengangguran juga ya. Karena memang kita gunakan kita punya SDM, lalu dia memproduksi barang yang kita butuhkan. Oke. Hal-hal yang ya. Baik, saya dapat poin yang disampaikan oleh Bung Alfred tadi bahwa pemirsa, menurut Bung Alfred ini dalam bidang pertanian ya, bahwa hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kekurangan pupuk ya gunakan pupuk lokal, manfaatkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Manggarai untuk bisa menciptakan produk sendiri, produk dalam hal ini pupuk ya, dalam tanda kutip pupuk. Ya, kurang lebih seperti itu Bung Alfred ya. Jadi selain bidang pertanian Bung Alfred, bidang apalagi yang perlu Bung Alfred sampaikan ide dan gagasan dalam bidang infrastruktur mungkin atau bidang pendidikan atau seperti apa? Oke. Di bidang infrastruktur lah terjadi orang hari ini media-media selalu upload tentang jalan di kanan. Ya juga setiap jalan itu foto lalu dikerja biasa pikir bahwa ini problem juga ada. Dan saat ini pembangunan dan jalan ini kontraktor dan harus dipakai dan ya hal-hal tertentu yang dibangun banyak yang hanya mengambil dari hal lain. Kita tidak tahu loh soal itu dan tidaknya, tapi banyak sekali
Oke. proyek-proyek Baik. praktek ya. Ya baik. Ini terkait pembangunan infrastruktur ya Bung Alfred ya. Tadi juga bahas tentang pertanian. Gini, saya sering juga melihat pegiat media sosial, teman-temannya Bung Alfred di beberapa grup itu sering kalau Bung Alfred posting tentang Manggarai, kondisi Manggarai saat ini, sering sekali mereka meresponnya itu dan memiliki kaitan pasti itu setiap kali Bung Alfred posting itu mereka selalu bertanya kenapa Anda tidak bersuara saat pemerintahan sebelumnya, dalam hal ini masa ya almarhum Bapak Kamilus dulu ya, almarhum Kamilus Deno dulu, mantan Bupati Manggarai, saat kegagalan proyek pembangunan Embung Baikepong. Ini perlu saya sampaikan kepada Bung Alfred karena sesuai dengan realita yang terjadi selama ini di media sosial. Kenapa, menurut pertanyaan mereka, kenapa Anda tidak bersuara dulu ketika kegagalan Baikepong itu terjadi? Tetapi ketika dalam hal ini orang lain yang memimpin Manggarai, Anda berteriak. Sering sekali ada pertanyaan seperti itu saya melihat di media sosial ketika Bung Alfred buat postingan. Bisa disampaikan seperti apa tanggapan Bung Alfred? Jadi bagaimana lah kalau ditanyakan soal itu, bagaimana kenapa Pak Deno tidak bersuara dan lain sebagainya. Hari ini saya masuk di ranah politik itu bicaranya 2020, ya kan? Ya. Oh, mungkin tapi ya apa nanti? Ya. Nanti. Bagaimana lah kalau 2020 itu kan sama baru masuk di ranah politik. Proyek-proyek kebun itu mungkin proyeknya dari tahun 2012 sampai 2020 kan. Iya. Karena saya ada kesempatan di 2018 saya punya banyak di pengetahuan, saya memahami kan, dan pasti saya suarakan. Oh, jadi alasan utama Bung Alfred belum paham politik tentang saat persoalan Baikepong. Berarti Bung Alfred belum paham tentang politik, belum paham tentang postingan di media sosial atau seperti apa? Biar ini pemirsa channel Gusti Ganggar nanti bisa memperoleh informasi yang ya 2018 kan ya. 2018 kan saya sempat di SMA gitu. Nah, kita tempat SMA di 2017 saya kerja di PDI, nanti 2018 saya iya. Iya. Jadi ya ada umur-umur seperti itu mana ada soal politik ya kita apalagi di jabat seperti itu saya berpikir pada itu lah. Baik. Di jabat-jabat Begini, Bung Alfred, saya potong sedikit ya. Saya potong sedikit. Jadi kita dikejar oleh waktu juga. Jadi begini, generasi muda itu kan menyampaikan sesuatu, menyampaikan kritikan itu kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, ketika Bung Alfred dulu mungkin belum paham tentang bagaimana mengkritik pemerintah, khususnya dalam konteks kasus Baikepong dulu, lantas menurut Bung Alfred sekarang Baikepong itu seperti apa? Kan sekarang sudah paham lah, sudah pakar sekali toh tentang media sosial. Menurut Bung Alfred soal Baikepong itu yang di masa almarhum Bapak Kamilus Deno dulu bagaimana? Ya. Halo? Yuk. Ya, mohon maaf pemirsa terjadi gangguan teknis. Ya, terjadi mohon maaf terjadi gangguan teknis di tempat Bung Alfred ya saat ini di Kupang. Mohon maaf, kita nantikan ya, masih dalam posisi perbaikan. Halo Bung Alfred, yuk. Ya, bisa lanjut, bisa dilanjut. Gusti. Iya. Halo. Iya. Tunggu sedikit, kita agak saja. Jadi kalau kita punya HP di app-nya
jam 15 menit pada video udah apa? Oke. Bagaimana tadi responnya Bung Alfred? Oke, soal pakai mau ngelatih ya. Ya. Kenapa saya berpikir bahwa memang kita ada salah, tapi memang cara kita ini kan kita memiliki palu yang menampakkan tentang politik. Jadi untuk apa kita harus membuka lagi soal-soal hal lama yang menjadi kesalahan mata lain? Menurut saya sudah katakan bahwa itu memang gagal. Untuk apa ini kurang gagal sebenarnya? Oh, berarti soal Wae Kebong tidak perlu dibuka lagi, seperti itu? Oh, nggak perlu loh. Untuk apa kita harus buka atau sesuatu yang sudah dibuat oleh pemimpin lama? Ketika pemimpin baru itu hadir, kita tanyakan itu dia bagaimana Wae Kebong ke depan? Karena itu PR dari pemimpin lama supaya mungkin dia punya solusi. Kalau menurut Bung Alfred, yang terbaiknya bagaimana Wae Kebong ini? Kan ini kegagalan, permisi ya. Ini dulu mungkin kan satu arah lah ketika pemimpin yang membuat program itu dulu. Menurut Bung Alfred bagaimana yang terbaik Wae Kebong ini ke depan? Yang terbaiknya untuk Wae Kebong itu adalah bagaimana pemerintah sekarang mencari solusi. Karena saya juga sedikit tidak ada solusi soal Wae Kebong bagaimana. Karena pemerintah lama tidak memberikan itu gambaran Wae Kebong ke depan bagaimana ya. Mungkin pemerintah baru tidak itu sudah maksudnya ditinggalkan oleh pemerintah lama. Jadi PR sebenarnya kegagalan dari pemerintah lama itu PR bagi pemerintah baru. Terus yang lucu kalau kita katakan bahwa ya kenapa kamu tidak kritik pemerintahan lama? Loh itu PR kok. Bagaimana pemerintahan baru ini supaya hal-hal kegagalan lama itu diatasi. Oke, ya itu yang disampaikan oleh Bung Alfred tadi, bahwa poin pertama tadi saya kutip bahwa sebenarnya tentang Wae Kebong itu tidak perlu dibuka lagi ya, karena pemerintah yang lama dulu tidak memberikan gambaran bagaimana tentang perencanaan tentang program Wae Kebong ini ya. Kurang lebih seperti itu Bung Alfred ya. Ya iya. Kita juga ada-ada lah kalau saya katakan ada masalah. Ada-ada lah kalau kita katakan bahwa Wae Kebong itu sedikit padahal kalau planning dan utamanya sedikit. Oke. Baik, Bung Alfred. Begini, satu juga pertanyaan penting saya tentang Bung Alfred ini, generasi muda Manggarai yang boleh saya katakan pakar media sosial, khususnya dalam konteks Manggarai ya, di Manggarai. Jadi begini, Bung Alfred, saya dari beberapa informasi saya sudah dapat informasi soal Bung Alfred itu bergabung di partai politik ya, karena kebetulan juga saya selalu pantau di media sosialnya Bung Alfred itu, saya melihat menggunakan atribut-atribut partai lah. Jadi kira-kira yang saya tanyakan sekarang ini yang perlu saya konfirmasi lagi ke Bung Alfred masih aktif di partai mana Bung Alfred? Kan ini tidak bisa dipungkiri karena memang saya melihat menggunakan atribut partai. Nanti ada pertanyaan lanjutan ini Bung Alfred. Perlu dijawab ini, perlu diperjelas. Aktif di partai mana ini Bung Alfred? Ini ngeri lah pertanyaannya. Ya. Jadi oke, saya udah jawab. Kita aktif di mana? Aktif di partai mana? PSI. Ya, konfirmasi ya. Di PSI. Ya, Partai Solidaritas Indonesia. Benar, sesuai dengan prediksi saya karena saya melihat baju PSI yang dipakai oleh Bung Alfred. Ternyata benar. Lanjut Bung Alfred. Dari PSI ada satu hal yang akan saya bagaimana kita bayar tapi tidak ada jabatan, lalu kita harus berteman dengan berbagai karakter yang tidak bisa menerima kita. Iya. Tapi ini diakui tadi toh masih aktif sebagai kader partai toh? Oh, sekarang masih aktif. Oke.
Oke, pertanyaan ini Bung Alfred sebagai apa di situ? Bidang apa? Saya di bagian anggota bidang dan saham ya kan, saya di bawahnya Kapten lah. Baik, bidang hukum dan HAM ya. Ya, Oke. Dalam konteks vokalnya Bung Alfred selama ini di media sosial ya, di grup-grup Facebook Manggarai ini, apakah suara dari Bung Alfred itu mewakili suara partai? Begini, karena ya perlu pemirsa ketahui saat ini juga partai PSI itu kan masih partai pendukung pemerintah ya, karena dulu saat pilkada itu dia juga ikut mendukung apa namanya paket heri-heri lah waktu itu. Jadi ya statusnya sekarang pendukung pemerintah atau pro pemerintah. Lantas Bung Alfred selama ini sampaikan kritiknya kepada pemerintah itu mewakili suara partai atau bagaimana Bung Alfred penjelasan ini? Kan partai pendukung ini, tapi ngeri-ngeri sekali nih kritik dari kader PSI ini. Bagaimana? partai kita diberi kebebasan ya. Iya. Ada, jadi apa yang sudah dikerugian dari Pak, kita suarakan mau hidup dan tidak ya kan. Jadi hari ini memang partai itu bukan melayani kekuasaan, kita melayani masyarakat. Itu poinnya. Jadi kalau hari ini kita diamkan segala keledoran, kesalahan dari dari pemerintah, itu kita mendukungnya tidak. Partai tidak mau ini. Saya juga dari partai kita mendukung jangan yang pro. Saya orang bilang saya hanya kritik kamu, saya dukung juga. Saya ada berapa komentar ketika kamu pasti hebat. Iya. Kan ya. Baik, saya tangkap apa yang baik. Berarti menurut Bung Alfred bahwa partai memberikan kebebasan ya untuk kita diberi kebebasan. iya, baik. Ini penting ya karena tadi dikonfirmasi oleh Bung Alfred bahwa dia membidangi hukum dan HAM di internal PSI Manggarai ya Bung Alfred. Nah, karena di bidang hukum dan HAM Bung Alfred, saya perlu sampaikan kepada Bung Alfred saya tarik lagi kurang lebih tidak tahu menurut pemahamannya Bung Alfred ini kembali saya tentang Waikepong tadi kan kata Bung Alfred tadi sebenarnya itu tidak perlu dibuka lagi. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks hukum kasus-kasus seperti Waikepong itu memang layak atau bagaimana untuk tidak dibuka kembali dalam konteks hukum. Karena kebetulan Bung Alfred membidangi itu ya bisa dijelaskan supaya kami masyarakat juga pemirsa channel Gusti Ganggar bisa paham bahwa sebuah kasus itu tidak bisa dibuka lagi berapa tahun menurut pandangan hukumnya. Bisa dijelaskan Bung Alfred? Waktu dan kesempatan saya berikan. Saya pikir beginilah, kalau memang itu kegagalan, kita mau tidak ada siapa. Kalau memang sudah dia tidak ada, dia kan dia makan dia aja. Iya. Kenapa kita mempermasalahkan sesuatu yang kurang tidak ada? Oke. Berarti itu dasar poinnya ya Bung Alfred, artinya karena yang membuat program ini dulu sudah tidak ada ya atau dalam hal ini sudah meninggal, jadi tidak perlu dibuka lagi ya. Jadi itu yang disampaikan oleh kalau dibuka ya untuk pemahaman publik aja, kita mau membicarakan sesuatu yang sudah tidak ada itu saya pikir keledoran kejahatan juga loh. Oke. Luar biasa. Jadi ternyata Bung Alfred ini ya dia memiliki latar belakang sebagai mahasiswa juga, sebagai kader aktif salah satu partai politik juga yang merupakan partai yang diisi oleh generasi muda, kaum muda, mulai dari pusat sampai di daerah ya. Itu kalau menurut pengamatan saya selama ini. Jadi sekarang gini Bung Alfred, jadi hal-hal yang saya tanyakan tadi kan terkait tentang bagaimana menurut Bung Alfred tentang kegagalan Manggarai ini. Jadi itu sudah dijawab semua, sudah direspon. Sekarang apa yang mau disampaikan oleh Bung Alfred terkait media sosial
khususnya yang berkaitan dengan Manggarai. Karena saya tahu Bung Alfred aktif di media sosial. Menurut pengalaman dari Bung Alfred, seperti apa, hal apa yang perlu disampaikan? Pasti kan ya. Saya ini dan saran saya ya bagi kami dan berpendapat bagi kita juga media sosial sangat penting bagi masyarakat. Nah, jadi jangan sekali-kali ada oknum yang terdekat dengan kota merasa akrab Ya, lalu mengkebiri aspirasi karena aspirasi itu berasal dari keamarahan rakyat tadi tentang berbagai hal yang mereka tidak buat dengan dan pemerintah. Kalau itu dikebiri, kemana lagi kita harus mengadu? ya, tapi kan yang kebiri tadi Bung, bukan pemerintah kan? Itu dikonfirmasi Ya, tadi. ya bukan pemerintah, tapi saya ya memberi apa kayak saran berbeda tertikan oknum kurang ajar. Jadi itu meminta kepada pemerintah untuk menertibkan siapa sebenarnya ini, harus dijelas. Yang ditertibkan ini ya. Menertibkan akun-akun palsu jelaskan. Karena secara realita dalam media sosial mereka ini yang berbudi itu tidak pernah meningkatkan pembangunan demokrasi. Mereka selalu mengkebiri lalu menyalahkan orang-orang yang mengkritisi baik kritik lalu berhasil kita ini jalan buntu interaksi antara pemerintah dan masyarakat terganggu oleh kan. Iya, tapi kan yang jelaskan mereka itu kan bukan disuruh oleh pemerintah, Bung Alfred. Kan itu hak setiap orang toh. Jadi hak setiap pribadi untuk berbuat seperti apa. Lalu meminta pemerintah tadi, bagaimana ini kaitannya? Kan apakah ada kaitan politik antara akun palsu dengan pemerintah atau bagaimana? Ini perlu diperjelas, Bung Alfred. Saya pikir pemerintah juga ya tidak mau berinteraksi dengan akun palsu loh, Bapak kan. Iya. Saya pikir karena kita sering membela pemerintah, tidaknya pemerintah membuka mata dan tidak Memberikan pemahaman. Oh iya, saya tidak katakan pemerintah melarang masyarakatnya untuk beraspirasi dan kritik. Iya. Saya ingin pemerintah itu menertibkan hal ini yang mengganggu keharmonisan demokrasi Iya. daerah Manggarai. Oke. Baik. Itu tadi yang disampaikan oleh Bung Alfred soal ya. Ini dibahas terus oleh Bung Alfred ini soal akun palsu ini. Ya. Akun fake disebut. Ini dibahas terus ini. Jadi sebenarnya ini konteks tambahan tadi tentang akun palsu ini, hanya poin penting tadi yang perlu saya korek dari Bung Alfred ini, bagaimana menurutnya tentang Manggarai saat ini dan juga ke depannya ya. Jadi tetapi tidak apa-apa, itulah pemikiran dari Bung Alfred, salah satu generasi muda Manggarai yang saat ini berada di Kupang ya. Sudah berbagai banyak hal yang ia sampaikan. Bung Alfred, boleh disampaikan kira-kira bagaimana langkah kedepannya dari Bung Alfred ini terkait bagaimana untuk konteks politiknya atau seperti apa? Itu soal publik lagi dampaknya kalau masyarakat berikan kepercayaan kita yang aktif memberikan hati dan pikiran saya untuk membangun Manggarai yang baik. Itu kedepannya. Ya, Bung Alfred merasa tidak pernah memposting sesuatu tentang Pilkada 2024, tentang apa namanya bakal calon yang akan maju di 2024 dalam hal ini dalam konteks Pilkada Manggarai 2024, merasa tidak pernah posting tentang bakal calon itu. Ini perlu di saya 2024 itu tidak pikir bahwa itu masih jauh lah ya. Masih jauh. Kalau ada yang mau calon, kalau ada putra-putra yang baik, putra-putri yang baik, putra yang dan calon yang silakan. Yang penting yang kita besar sebagai ini yang berjalan. Oke. Dan politik itu yang rasional. Karena hari ini bukan
Baik. Gini, terakhir saya konfirmasi, Bung Alfred, apakah apa namanya kritikan-kritikan yang disampaikan oleh Bung Alfred selama ini, apakah itu tidak ada kaitannya dengan politik 2024? Dalam hal ini Bung Alfred menyerang, lalu ada bakal calon yang Bung Alfred jagokan nanti yang disiapkan untuk 2024, apakah itu bukan hal yang mendasar sehingga Bung Alfred selama ini selalu vokal di media sosial? Itu enggak, saya mulai jadi oposisi itu mulai Pak Heri ya, itu pendapat pasti loh. Postingan pertama yang saya lakukan Pak Heri pendapat, saya bilang saya tidak terhadap kekuasaan. Baik. Terus sampai hari ini saya seperti orang yang sama. Saya pada postingan tertentu saya katakan saya adalah manusia yang freedom expression, bebas. Baik. Begini. Baik. Terima kasih. Sorry. Bung Alfred, ini saya lupa tadi dalam konteks aktif di partai politik tadi Bung Alfred, apakah Bung Alfred tidak merasa terganggu dengan kritikan itu karena sama dengan menyerang sendiri itu, menyerang diri sendiri, menyerang partai sendiri, karena kan kritik pemerintah sementara partai PSI tadi mendukung pro pemerintah saat ini. Apakah tidak merasa itu bahwa sama dengan menyerang diri sendiri? Tidak. Ya, hanya begitu supaya daerah ini itu sebenarnya kita mendukung diri sendiri kita, mendukung PSI, mendukung kita, agar ada kepuasan pada masyarakat. Nggak ada dia tidak baca siapa yang membenci pemerintah. Baik. Apa untungnya kita benci pemerintah? Iya. Oke, terima kasih. Bung Alfred, terakhir. Ya, terakhir. Ini terakhir. Jadi ini sesuai dengan apa yang saya dapat, karena ketika saya kemarin posting pamflet tentang siaran pada malam hari ini, jadi banyak komentar-komentar negatif dari teman-teman yang selalu aktif berkomentar dengan Bung Alfred ini. Jadi kurang lebih kalau saya tidak salah, Bung Alfred juga pernah berhadapan dengan persoalan hukum terkait dengan media sosial juga kan. Jadi apakah ini juga bagian dari pengalaman yang patut kira-kira seperti apa yang perlu disampaikan oleh Bung Alfred terkait hal ini? Karena banyak juga teman-teman yang berkomentar di situ soal bagaimana kejadian masa lalunya Bung Alfred dalam konteks media sosial. Karena ini tadi saya tekankan soal vokalnya Bung Alfred melalui media sosial. Bagaimana menurut Bung Alfred soal masa lalunya itu tadi? Ini terakhir Bung Alfred. Halo? 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 Halo Bung Alfred. Baik. Tampak saya berpikir ya, lanjut. Oke, mengenai masalah ini, Iya. pengalaman kelam yang Iya. saya berpikir bahwa tidak ada manusia yang salah ya. Siap. Ya maaf, pasti ada kesalahan juga. Sepakat, ya. Tapi sebenarnya saya berpikir bahwa itu ketika demokrasi juga. Tapi tiga kabupaten itu pasti saya semua berpikir, loh kenapa kau bisa setolong itu? Bukan, ya. Iya. Jadi saya pikir bahwa ini pendidikan demokrasi bagi masyarakat supaya masyarakat paham yang kuasa di dalam demokrasi, bukan kuasa lah ya, yang memiliki kekuasaan di dalam demokrasi. Ya masyarakat itu dikritikal pemerintah yang melakukan kesalahan dan sebagainya. Iya. Itu bukan dikritik, caci maki. Iya, karena memang yang menjadi korban pada setiap kebijakan itu kita sendiri, generasi ke depan kita akan menjadi hal yang sama nanti. Iya. Tetapi oke. Itu tadi respon dari Bung Alfred soal masa kelam katanya ya. Ini masa kelam kata Bung Alfred ya. Jadi
perlu disampaikan Bung Alfred, pesan buat generasi muda lainnya, pegiat media sosial lainnya agar juga tidak masuk dalam masa-masa seperti itu? Apa yang perlu disampaikan oleh Bung Alfred soal tentang bermedia sosial? Halo. Ya. Ya, apa yang perlu disampaikan oleh Bung Alfred terkait generasi muda yang lain agar juga tidak mengalami hal yang sama soal masa kelam itu tadi, soal persoalan yang menjurus ke hukum tadi itu, kira-kira apa yang perlu disampaikan untuk bermedia sosial dengan baik? Ya, hal yang perlu disampaikan oleh Bung Alfred seperti apa? Ya. Soal etika itu bisa beretika akan dibahas secara eksistensi kita, eksistensi kita itu dipapai kita. Iya. Oke. Kita juga tidak menghargai. Kita punya konsep loh. Di SMA kelas 2 kita belajar interaksi sosial kan. Kita bisa pakai konsep imitasi. Iya. Kalau kita dihargai, kita juga manusia, boleh juga melakukan hal sama terhadap kita. Iya. Hanya generasi muda dikedepankan. Iya. Berarti itu pesan dari Bung Alfred tadi, bahwa dalam bermedia sosial etika tetap selalu dikedepankan agar tidak menjurus pada persoalan hukum dalam konteks bermedia sosial. Iya. Jadi ini adalah bagian akhir dari diskusi kita atau podcast kita pada malam hari ini tentang bagaimana pembangunan Manggarai menurut Bung Alfred Sutami, salah satu generasi muda, generasi milenial Manggarai. Itu hal yang disampaikan tadi. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya kepada Bung Alfred yang sudah menyediakan waktunya ya untuk saya wawancarai pada malam hari ini dalam podcast edisi 8 November 2022 yang berjudul tentang pembangunan Manggarai menurut Alfred Sutami ya, seperti yang saya posting kemarin. Jadi pemirsa, itulah tadi hal yang kami sampaikan. Jadi dari channel Gusti Ganggar menyampaikan terima kasih kepada Bung Alfred. Jadi Bung Alfred, tolong sampaikan juga, ajak teman-teman pegiat media sosialnya untuk dukung channel Gusti Ganggar, Bung Alfred. Ini terakhir. Oke, selamat siang. Ya. Oke, selamat malam kita channel YouTube Gusti Ganggar. Saat kita sekalian berdukung ke channel dari kreativitas generasi muda kayak Gusti Ganggar, supaya channel ini selalu menumbuhkan semangat dan selalu menjadi channel yang membanggakan. Iya. Baik, jangan lupa like, komentar, subscribe Bung Alfred ya. Like dan subscribe ya. Iya. Baik, sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih Bung Alfred dari Gusti Ganggar ya, menyampaikan permohonan maaf bila mana ada hal yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bung Alfred ataupun yang menyinggung ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya. Demikian podcast kali ini di edisi 8 November 2022 tentang bagaimana pembangunan Manggarai menurut Bung Alfred Sutami, salah satu generasi muda milenial Manggarai. Saya Gusti Ganggar channel YouTube menyampaikan banyak terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel Gusti Ganggar ini dengan like, komentar, share, dan juga subscribe. Serta jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya untuk selalu mendapat info terbaru dari channel Gusti Ganggar. Terima kasih, selamat malam, salam milenial, salam Manggarai.